Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di Rahasia Investasi Sukses. Saya nggak sendirian karena saya bersama dengan Eugene. Nah, Eugene ini Miss Favorit Universe Jawa Timur ya. Benar, Oke. benar. Nah, kita berdua nih lagi mau ngobrolin tentang kesehatan, ya kan? Karena kita tahu bahwa kesehatan ini penting dan ini sebagai investasi juga ya. Benar. Nah, oleh karena itu bintang tamu kita kali ini adalah seorang coach, seorang trainer, ini celebrity coach nih. Wah, Nggak celebrity coach. Ada coach Nuki. Iya. Selamat pagi semua teman-teman. Ya, Kenapa bilang celebrity coach? Karena suka ngajar itu ya, ngajar selebriti Public gitu ya, figure. public figure. figur gitu ya. beberapa. Iya, iya. Beberapa aja, nggak banyak Oke, kok. yes. Nah, silakan Eugene mau tanya-tanya dulu nih. Iya. Iya. Mungkin kita bahas sedikit coach. Mungkin ada background, pengalaman atau kenapa sih kok mau jadi coach, lalu Oke. bisa diceritain mungkin public figure-nya tadi yang disebutin Ya. itu siapa aja. Oke. Ya, pertama-tama aku makasih banget ke Ruby udah mau undang aku ke sini. Sebenarnya nggak celebrity coach lah. Kebetulan aja aku handle beberapa public figure gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya yang tadi Eugene tanyakan kepada aku, sebenarnya aku ini kecemplung ke sini. Cemplung. Aku itu sarjana ekonomi. Oh, oke. Aku sarjana ekonomi. Iya. Kebetulan memang dari dulu aku suka banget sama olahraga. Terus backgroundku itu papaku atlet memang. Papaku atlet bela diri, Kempo, bela DKI Jakarta, tapi sebelumnya di Sulsel. Terus adiknya juga atlet polo air, SEA Games. Iya. Tanteku juga sampai Asian Games karateka, Meitika Seger. Jadi memang backgroundnya di urut-urut memang semua suka olahraga. Terus aku juga kuliah tuh gara-gara olahraga. Dapat beasiswa gara-gara main basket. Sarjana ekonomi. Iya. Kesini kecemplung karena waktu itu aku mau pada saat kerja, aku mau dikirim ke Lampung waktu itu. Aku handle proyek Pantai Timur, reklamasi Pantai Timur Ancol. Sekarang kan Pasir Putih tuh. Nah itu dulu aku rehandling itu perusahaanku. Aku mau dikirim ke Lampung. Terus aku baru punya baby, jadi nggak mungkin aku pindah ke Lampung. Aku resign. Aku resign dari kantorku. Terus aku lihat seniorku itu di basket, itu kerja sebagai personal trainer. Aku lihat kok enak kerjaannya ya, maksudnya jam kerjanya dia bisa sesuaiin gitu kan. Terus income-nya juga lumayan. Ya akhirnya aku coba-coba. Awalnya di Mega Gym dulu sih. Mega Gym berapa tahun, baru pindah ke 20 Feet, punya Bams, Andin itu. Pindah ke situ. Nah, di situ baru kebuka memang ada beberapa public figure yang aku handle di situ. Setelah dari situ aku freelance aja karena sekarang itu aku pun full time kerja sebenarnya. Jadi Tapi sambil ini ya? Sambil ini. Kebetulan full time kerjanya karena perusahaan keluarga sih sebenarnya di bidang chemical. Jadi waktunya pun aku bisa atur. Iya. Ya sama handle beberapa kliennya aku bisa atur lah gitu. Tapi emang nggak bisa banyak banget aku handle. Apalagi kalau misalnya kayak public figure, bisa gini, dari satu public figure mereka rekomen aku ke sini, rekomen lagi. Jadi kebetulan banyaknya di situ. Tapi memang nggak ketemu jadwalnya, makanya rada sulit. Gitu. Sebenarnya gitu sih. Tadi Eugene nanya kan, siapa aja public figure yang sudah di Public figure, aduh. Siapa ya? Sekarang Kamelani Ricardo, Ibu Vena Melinda. Terus itu para YouTuber juga tuh ya. Iya, YouTuber kebetulan podcaster ya. YouTuber aku ada Michael Etten, terus Ezron Tarigan. YouTuber, terus Nadia Arina gitu-gitu sih. Nessa Sadin. Terus siapa lagi ya? Anggika Bolsterli. Ya Bam Samson dulu, Kak Andin. Ya lumayan sih. Tapi bukan celebrity coach lah, janganlah. Aku nggak mau dipanggil celebrity coach. Iya, benar. Gitu ya. Ya. Kemarin gue sempat lihat, melatih para Miss Universe juga nih. Oh iya, betul. Ada Jelita ya, Rati, KJJ, Rati, Shirley. si Shirley. Jawa Timur sama Jawa Barat kebetulan. Ini juga betul Jawa Timur juga. Jawa Timur juga. Miss Favorit ini. Kayak Eugene ya, Jawa Timur. Benar, Coach. Yes. Ya.
Kemudian apa sih yang dilatih ini, mungkin lebih spesifiknya apa sih Yang dilatih sebenarnya gini sih, ini lebih ke aku pendekatan dalam latih itu lebih ke kesehatan ya sebenarnya. Lebih untuk kita fokusnya ke kesehatan. Kalau misalnya untuk body goals dan lain-lain proporsional tubuh sebenarnya itu hanya bonus sih. Aku tanemin ke klien-klienku itu. Jadi ada beberapa yang mau fat loss, mau naikin massa otot segala macam. Tetap di awal-awal itu aku pasti pendekatannya lebih ke kesehatan. Gitu. Lebih ke kesehatan. Baru setelah itu baru kita kasih program sih sebenarnya itu. Programnya mau kemana nih body goals? Misalnya mau body goals gitu. Mau fat loss, oke, mau weight loss. Tapi kebanyakan fat loss ya. Fat loss sama weight loss kan sedikit berbeda tuh. Nah, untuk detail latihannya, kita lihat dulu, assessment dulu, lihat status gizinya gimana. Ya berawal dari situ sih semuanya, baru kita bisa breakdown semuanya. Program apa yang kita kasih, terus kita suggest makanannya seperti apa. Tapi kalau untuk makanan sebenarnya lebih ke nutritionis ya. Aku bukan ranahku full ke situ. Tapi aku hanya di ambang atasnya aja sih sebenarnya gitu. Pendekatannya lebih ke kesehatan. Untuk aktivitas olahraganya, aku combine biasanya strengthening dengan cardio. Karena kan ini dua yang nggak bisa dipisahin ya. Kebanyakan orang melakukan program itu, mereka biasanya hanya terpaku sama cardio aja. Mereka lebih ke lari aja misalnya gitu, jalan aja gitu. Sebenarnya strengthening itu nggak kalah pentingnya dengan kardiovaskuler. Gitu. Otot kan dibagi jadi dua, ada yang tadi aku bilang otot jantung itu, kardio itu, kayak kita lari, sepedahan, apa segala macam yang aktivitas kardio lah. Yang kedua itu otot rangka. Nah, otot rangka ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya, apalagi kita bicara kalau umur 30 tahun ke atas ya, umur 30 tahun ke atas itu, otot kita itu berkurang 1% loh tiap tahun. Nah, kalau berkurang 1%, fungsi tubuhnya hilang 3%. Iya. Makanya kita harus melatih otot rangka kita itu. Terus gini, otot rangka itu kalau misalnya kita hilang nih ototnya, ada namanya myokin. Myokin itu kalau misalnya ototnya hilang, myokinnya hilang. Myokin ini fungsinya itu buat jaga tubuh kita biar nggak kena penyakit-penyakit metabolik. Darah tinggi, osteoporosis, kolesterol, jantung, yang kayak gitu. Makanya betapa pentingnya kita ngelatih otot kita sebenarnya. Kebanyakan kan pendekatannya kardio gitu. Bukannya kardio nggak bagus. Yang tadi aku bilang ada otot jantung, ada otot rangka. Otot rangkanya ini. Dua-duanya kita harus latih. Nah, berhubungan dengan otot rangka, ya latihan-latihannya pastinya penguatan pada otot-ototnya. Bisa dengan badan sendiri, bisa dengan alat, kayak misalnya di gym gitu, itu bisa juga. Jadi pendekatannya memang, pendekatan latihanku, aku pasti dua itu yang aku akan latih. Gitu. Ayo Jin, kapan-kapan kita latihan kali ya? Boleh. Besok ya coach rencana. Boleh. Iya, kebetulan besok itu mau coaching itu lagi, Miss Universe lagi. Iya, sebelum coaching, apa yang kamu pengen tanya ini? Sebenarnya ini mungkin sedikit menyimpang dari topik kesehatan yang kita bahas, cuman sebagai kita yang mau sukses, gimana sih coach untuk time managementnya? Karena aku dengar tadi coach bilang udah berkeluarga, punya usaha juga, lalu sebagai coach juga, itu time managementnya gimana? Nah, itu tuh. Awal-awal pasti sedikit kesulitan ya, tapi memang dari dulu kan aku memang udah berkecimpung di dunia atlet lah ibaratnya gitu ya. Jadi ya atlet kalau mau sukses harus disiplin, harus punya work ethic yang bagus gitu. Work ethic ya. Itu nomor satu sih, work ethic. Sama kita kan harus menghargai orang ya gitu ya. Karena Betul. aku kan profesiku sekarang bisa dibilang profesi ya. Profesiku itu kan di bidang jasa ya. Jadi kita benar-benar harus kasih yang terbaik lah buat klien-klien. Jadi nomor satu menurutku work ethic harus utama gitu. Gimana kita disiplin dalam waktu, menghargai klien, terus nggak transfer knowledge benar gitu. Kadang-kadang kan ya pendekatan pelatih kan berbeda-beda ya gitu ya. Ya kalau aku sih yang penting jujur sama klien, kasih tahu aku deliver knowledge yang, karena kan dia nggak mungkin selamanya sama aku. Jadi suatu saat dia pasti kan nggak sama aku lagi gitu. Nggak latihan sama aku lagi. Nah, bekalnya aku udah kasih, kamu latihan sendiri, bekalnya kamu udah punya gitu. Jadi memang nomor satu work ethic, yang kedua itu pastinya
ya harus jaga hubungan klien dengan baik. Iya, ini jadi kayak etos kerjanya juga. Iya. Bagian dari rahasia suksesnya ya. Iya, salah satunya. Nah, kalau gitu saya mau tanya bagaimana nih tips untuk menjaga kesehatan, tips sukses menjaga kesehatan buat para penonton semua nih. Oke, tips untuk jaga kesehatan. Yang pertama itu sebenarnya gini. Tadi kan kita udah sedikit menyinggung soal olahraga ya. Jadi aku mau kasih kalau kata Om Ade Rai, kita harus jaga 3 nih. Gerak tubuh, gerak mulut. Mulut juga? Ya, makan kayak gini lah kita lagi makan lebih ke makanan. Kan ngomong ya. Jadi solusi gerak badan, solusi gerak mulut, solusi gerak napas. Sebenarnya 3 itu aja. Solusi gerak badan itu pastinya olahraga yang tadi aku udah singgung sedikit. Ada kardio, kita latihan kardio, ada latihan penguatan. Kerangka tadi. Yang kedua makanan. Kadang olahraganya udah oke banget, tapi makanannya sembarangan banget. Sama-sama banget tapi beda nih gitu. Nah, makanan itu kita bagi lagi. Kita lihat dari sumbernya apa, penyajiannya gimana. Yang ketiga itu yang bagus jadwal. Penyajiannya gimana sih? Nah, penyajiannya itu, penyajian itu lebih kayak kita goreng-goreng yang kayak gitu-gitu. Itu bicara itu ya. Ya pastinya kita nggak boleh terlalu banyak yang goreng-goreng. Ya bakar-bakar kayak gitu-gitu, rebus-rebus, steam gitu. Tapi kan namanya kita mau menikmati hidup, sebenarnya gini, aku juga pendekatan gini, fleksibel diet juga ke beberapa klien gitu. Karena kalau misalnya kita strict banget, kayaknya kita nggak menikmati hidup, benar nggak sih? Iya. Kecuali kalau misalnya memang kamu atlet, kalau benar-benar atlet, kamu harus benar-benar jaga kan. Tapi kalau misalnya kita bukan public figure, ya aku pikir fleksibel diet aja, moderate aja. 80% gizi seimbang, 20% yang kamu pengen makan. Gitu. Jadi memang tetap harus kita jaga lah. Ketiga tadi yang keempat itu yang pertama tadi gerak makan. Gerak makan kan tadi dibagi. Dari itu sumbernya, terus penyajiannya, jadwalnya, kapan kita harus makan. Gitu. Yang keempat jumlahnya. Gitu. Yang ketiga itu terus kita mengacu sama gerak nafas. Gerak nafas, jadi gini, sebenarnya yang nggak begitu banyak orang tahu, pada saat kita bernafas itu kita komandoin sistem imunitas kita dalam tubuh. Oh gitu? Iya. Kalau misalnya kita dalam keadaan lagi ketakutan, lagi panik, pasti nafas kita sedikit lebih cepat. Betul, sedikit lebih cepat. Nah, itu yang ngebuat jadi kita sirkulasi darah, jantung, apa segala macam sedikit bermasalah tuh. Gitu. Karena kita nggak punya manajemen stres yang bagus. Itu mengacu sama pernafasan yang tadi, yang aku bilang. Kalau misalnya kita nafasnya santai, inhale, exhale bagus, gitu. Nah, itu mengaktifasi sel-sel kita itu, dia jadi lebih rileks gitu. Kalau misalnya kita tadi cepat-cepat nafas apa segala macam, kita komandoin di diri kita itu, di sel-sel tubuh kita itu untuk fight and flight. Jadi sel-sel kita itu tidak terbaharui dengan kita punya aktivitas pernafasan yang nggak bagus gitu. Jadi memang 3 itu simpelnya itu, solusi gerak badan, solusi gerak mulut, sama solusi nafas. Keren. Jadi kita belajar ya. Iya, info baru juga. Sesibuk-sibuk apa? Inhale, exhale. Iya benar. Pada saat tarik napas, perutnya dikembangin. Kan kebanyakan kalau orang juga napas pada saat inhale dia malah masukin perutnya. Salah gitu. Harusnya kembangin. Wah, mantep banget. Dapat banget infonya ya. Dapat banget, benar. Thank you banget nih coach. Mungkin ada ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup sih, mungkin besok baru kita besok ngobrol banyak baru kali kita praktek lalu mungkin thank you coach karena ilmunya, karena mungkin gerak tubuh dan juga gerak mulut itu semua udah tahu. Tapi gerak nafas ini kan ilmu baru, mungkin knowledge bagi beberapa dari kita. Thank you sekali lagi coach. Iya teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat nih teman-teman, bisa belajar ilmu baru nih, gerakan untuk nafas supaya lebih tenang. Oke, thank you for watching, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman dan juga ada Eugene dan juga ada Coach Nuki. Bye bye.
racing in a new direction. Midnight is in the witching hour, and I've been driving ruthless, young and foolish with the windows down. Sky blue Chevy and my bright blue jeans, heart racing like I'm 17.